Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadina. Pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit kemungkinan sebab musabab kenapa Indonesia kerap kali dilanda musibah. Padahal kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang cukup religius dengan Pancasila sebagai dasar, sebagai pandangan hidupnya, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini saya tidak akan mengupas sebanyak-banyaknya kan, tapi hanya beberapa kasus saja yang menjadi keresahan dalam pikiran saya juga, dan juga menjadi kegelisahan mungkin sebagian umat kita, khususnya umat Islam. Kenapa Indonesia itu sering kali dilanda musibah? Dalam video kali ini, inilah yang akan saya berikan contoh sejumlah jamaah, walaupun itu hanya sebagian kecil, melaksanakan ritual keagamaan seperti bermain-main dan memang disengaja. Inilah bukti-bukti video yang mereka beribadah, tapi sebenarnya mereka melecehkan Tuhan itu sendiri. Dengan mereka beribadah secara berjamaah, khususnya bagi umat Islam di sini yang saya contohkan, mereka beribadah di masjid tapi dengan melaksanakan zikir yang sambil berjoget-joget seperti kita semua bisa saksikan, baik jemaah ibu-ibu maupun jemaah yang laki-laki. Melakukan semacam hal-hal yang mestinya tidak dilakukan di dalam sebuah masjid, di mana kita umat Islam meyakinkan bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Sementara mereka, saya sangat yakin itu dipimpin oleh seorang ustadznya atau ulamanya di daerah tersebut, dan saya tidak menyebutkan di mana daerah ini terjadi, tapi ini adalah bukti fiksi bahwa pelecehan terhadap agama itu sudah terjadi. Wajarlah kalau seandainya secara global Indonesia juga mendapat limpahan semacam bencana yang bertubi-tubi, karena sebagian umat kita sendiri yang melakukan pelecehan ritual itu, pelecehan terhadap agama, artinya pelecehan terhadap Tuhan kita yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melecehkan dengan berzikir sambil berjoget-joget. Kita bisa lihatlah dengan kondisi seperti ini, di mana seorang ibu-ibu sepertinya melaksanakan sholat tapi dengan ritual yang sholat berekspresi yang sangat berlebihan, dan seperti orang gila dia sholat, dan ini dilakukan juga di dalam masjid. Dan ini mungkin salah satu dampak juga, salah satu penyebab kenapa kita sering kali dilanda musibah, karena ulah kita sendiri. Jadi wajarlah musibah itu datang akibat ulah manusia, walaupun bukan jatuh kepada orang yang berbuat maksiat itu langsung mendapat musibahnya, tetapi orang yang baik-baik juga akan menerima musibahnya secara berjamaah. Nah, ini seorang ibu-ibu sholat dengan berjoget seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Ini suatu hal yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan sholat sebagaimana harusnya sholat itu dilakukan. Kasus ketiga yang saya ambil juga dari video yang tersebar di media massa. Saya tidak tahu siapa menyebarkannya, tapi ini dalam pemikiran saya menjadi kegelisahan tersendiri. Ini 3 orang jamaah bapak-bapak yang sengaja melakukan pelecehan juga.
introspeksi kita sebagai umat Islam, bahwa sholat yang dilakukan oleh ketiga bapak ini juga sangat melecehkan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini sementara dia dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mempermainkan Allah. Orang-orang ini mempermainkan Tuhan dengan cara melecehkan seperti ini. Nauzubillah. Tidak tahu azab apa yang akan mereka timpa atau azab kita secara kebersamaan karena ulah-ulah mereka. Nauzubillah. Nauzubillah. Itulah para pemirsa sekalian, para penonton channel Terindah Syahrinat ini, bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi bagi umat-umat lain. Ketika kita melakukan ritual keagamaan kita, berlakulah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur oleh agama kita masing-masing Islam. Ini akan saya ulas seperti ini untuk menjadi introspeksi, bukan untuk melecehkan, tapi untuk memperingatkan kepada khususnya penonton channel Terindah Syahrinat yang muslim khususnya, jangan melaksanakan hal-hal seperti ini, karena itu adalah merupakan pelecehan teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau seandainya kita terus diterpa bencana. Ada khusus dalam contoh dalam video ini, mereka tidak takut, mereka mengolok-olok Tuhan sambil sholat, sambil beribadah, mereka pun mengolok-olok Tuhan. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita semua, khususnya bagi para orang-orang yang ada di video tersebut. Jangan lagi untuk mengulanginya, karena apa yang kalian bikin itu deritanya pun akan berdampak kepada kita semua. Karena bencana tidak memilih, tapi dia akan datang secara global, tapi Anda sebagai penyebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dapat kita beralih kepada ajaran agama kita yang sebenar-benarnya. Jangan memperolok-olok Tuhan dengan cara beribadah seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.